Kemarin ada pertemuan nggak Pak dengan pelatih hari Selasa kalau nggak salah Pak. Sebenarnya itu pertemuan apa sih Pak? Apakah memang tanda kutip kita ingin melihat gimana sebenarnya coach tanda kutip kemampuan untuk mengangkat Oke. Bang, boleh dijelaskan Bang hasil P2Max semalam Bang? Ya, hari ini kita sudah menerima surat dari LIB bahwa home turnamen itu diadakan tanggal 17 Oktober. Namun lokasinya belum ditentukan. Mungkin dalam minggu depan lah paling lama kita sudah melakukan manajer meeting. Jadi sistem yang dipakai oleh LIB di dalam surat itu juga sudah disampaikan bahwa dari 24 tim ini terbagi 4 grup. Masing grup itu terdiri dari 6 tim. Kemudian di perdelapan final atau perempat final, ya, masing-masing grup itu 2 yang lolos. Sehingga nanti ada 8 besar, terbagi lagi 2 grup. Nah, dari 8 besar ini terbagi 2 grup, maka diambillah 2-2 nanti semifinal di situ. Jadi di situ sistem semifinal, siapa yang menang, ya dialah yang lolos ke Liga 1. Jadi tanggal 17 Oktober sampai 5 Desember sampai terakhir. Inilah yang kita terima dari LIB dan kita sedang menunggu surat untuk manajer meeting lah, tapi sudah resmi. Boleh tahu siapa P2Max tertinggi dari hasil kemarin itu? Oh, kalau P2Max itu mungkin ada beberapa ya, Gogon ya, atau Arya Hermawan, Askar ya, juga tinggi, ada beberapa inilah Elina Soka dan ada beberapa pemain lain lah, tetapi memang masih rata-rata belum memuaskan lah. Termasuk 2 pemain yang baru kita datangkan ya, dari Liga 1. Pemain baru datang karena masih ya baru berapa kali latihan. Makanya kami mulai hari Minggu ya, minggu depan ya, kita akan menggenjot fisiknya di Brastagi sampai 1 minggu ke depan. Jadi hasil evaluasinya nanti dilanjutkan di Brastagi? Iya, hasil kita, karena gimana pun nama home turnamen ini tanpa stamina yang prima kita juga akan mimpilah kalau nggak bisa untuk menandingi klub-klub lain ataupun harus lebih baik dari tim lain lah. Nah, kalau mengenai regulasi PSSI adanya pemeriksaan swab ini boleh dijelaskan, mungkin ada nggak rencana kita untuk pemeriksaan swab untuk pemain sebelum liga nanti bergulir? Ya tentu ada, karena nanti di sana juga ya, seminggu sebelum ini ya, tapi kita nanti lihat manajer meeting juga akan ada swab juga untuk seluruh pemain sial Sebelum berangkat. Oke, makasih banyak. Jadi Pak, pada saat di Brastagi nanti untuk target P2Max dari manajerial sendiri gimana Pak? Ada nggak target tertentu gitu, misalnya harus sekian pemain ketika seminggu nanti atau bahkan 2 minggu mungkin di Brastagi Pak? Ya tentu ada. Ada ya? Harus ada, karena makanya kita ambil dataran tinggi, kembali lagi ya kita kembali ingin bermain bola nanti ya secara tentu ya agresif lah, artinya agresif ini ya Spartan, tidak mau kita dilari-larikan atau dikucing-kucingkan, makanya harus staminanya harus disiapkan gitu Pak. Makanya kita genjot di dataran tinggi ya, kita minta sama pelatih fisik benar-benar diambil momen-momen seperti ini, dan kita harapkan nanti sebelum berangkat pun kita sudah ada simulasi semacam home turnamen di Medan ini ya, kata semacam uji coba sebelum kita pertandingan sebenarnya lah. Kalau untuk 2 pemain Pak, Rizky Nofriansah dan Viwi itu gimana Pak? Kejelasan Kalau kabarnya? saudara Rizky besok sudah hadir di Medan ya. Sudah hadir ya Pak ya? Sudah Berarti hadir. nggak ada kendala lagi Pak ya? Tidak ada kendala. Untuk Viwi sendiri Pak? Kalau seandainya dia nggak hadir, berarti kita klub ya tentu akan ambil tindakan dalam hal ini, kita akan mencoret beliau
tapi kita tunggu sampai Minggu. Gitu Pak. Tapi infonya besok dia sudah hadir. Kalau misalnya Pak, ini mungkin buat pemain sendiri Pak, ketika misalnya tanda kutip mengkhianati kontrak itu sendiri, konsekuensi apa sebenarnya Pak yang mereka akan dapatkan terima ketika misalnya memutuskan kontrak sepihak, atau memang bebas-bebas saja sebenarnya Pak di COVID seperti ini? Saya kira semuanya kan ada etika. Contoh kalau klub juga tidak membayar gaji, tentu juga akan menerima sanksi. Begitu juga pemain, ya. Ya kita kan sudah ada regulasi ya dari PSSI. Gaji itu 25% Ya. untuk bulan Agustus. Kami sendiri bulan Agustus ini memberi 30%. Justru naik 5% Pak ya? Jadi kita memberi 30% untuk pemain. Gitu. Jadi bukan lagi, artinya sudah di atas rata-rata lah. Tapi memang apakah 25% itu menjadi kendala sehingga Rizky belum hadir juga sebenarnya Pak? Setelah Bapak sampaikan ada 2 kali penyuratan. Awalnya mungkin beliau juga berdiskusi seperti itu, tapi setelah kita sampaikan ke beliau dan konsekuensi apa ya, kita harus katakanlah saling menjaga bahwa kita PSMS khususnya 2 tahun terakhir ini semua menjalankan kewajibannya begitu. Siap. Jadi kita minta supaya dihormati karena ini menyangkut marwah juga kan. Oke. Dan beliau mungkin ya beliau menyadarinya sehingga beliau juga akan datang ke Medan. Tuh Vivi Pak? Untuk Piwi kita sudah 2 kali menyurati Kostrad ya. Mungkin ini beda ya. Saya kira kita juga nanti kalau seandainya memang tidak memungkinkan ya kita coret lah. Kalau misalnya bentuk pencoretan Pak, DP yang sudah diberikan klub itu gimana Pak? Dikembalikan sistemnya itu gimana mekanismenya Pak? Ya itu nanti tentu kita akan kembali lagi berdiskusi gimana baiknya ya. Gitu ya Pak. Mungkin tidak bisa 100% atau seperti apa ya kita coba berunding lah. Kembali lagi Pak, untuk tuan rumah sendiri kan menurut informasi dari Skum kita kan Pak King itu kan memang pengen ini Medan ini Pak untuk menjadi tuan rumah. Itu gimana Pak? Ya. Untuk kita sendiri sebenarnya? Ya kita sendiri sebenarnya sudah memajukan sebagai tuan rumah, makanya nanti di manajer meeting kita akan lihat kalau seandainya katakanlah di dalam penentuan tuan rumah dan pengundian ini tidak otomatis juga ya tidak ada artinya juga. Gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau memang ini diundi, ya seandainya kita tuan rumah belum tentu juga kita main di sini. Oh iya Itu iya. untuk Iya. apa juga kita tuan rumah. Oh gitu ya Pak. Nanti Ya. pada saat manajer meeting lah nanti penentuannya itu. Tapi benar adanya memang PSMS Medan ingin kita menjadi tuan rumah Pak ya. menginginkan, karena kita tidak mau juga nanti ya ternyata tuan rumah itu memang ya yang mengajukan tuh main di tempat kita sendiri kan, Iya. tuan rumah. Jadi kita tidak mau kecolongan juga. Gitu Pak ya. Pak, kemarin ada pertemuan nggak Pak dengan pelatih hari Selasa kalau nggak salah Pak? Sebenarnya itu pertemuan apa sih Pak? Apakah memang tanda kutip kita ingin melihat gimana sebenarnya coach tanda kutip kemampuan untuk mengangkat ke Liga 1 atau gimana Pak? Apa yang dibahas kira-kira Pak? Ya, salah satunya itu. Jadi kita ingin menanyakan bagaimana program dia untuk 2 bulan ini, Ya. bagaimana program dia dalam home turnamen, kita mau dengar, mau tahu. Ya. Kemudian kita kan ada dirtek kita, ada teknis dalam hal ini Bang Parlin, Bang Ya. Obon, dan Bang Sumsila. Ya. Nah, setelah dia memaparkan apa yang dibuatnya dalam sekian minggu, katakanlah 8 minggu ini, Ya Pak. ya kita komentari, kemudian kita tetapkanlah jadwal, termasuklah ini ke Brastagi juga. Jadi kita betul-benar dalam hal ini tidak memberikan cek kosong kepada pelatih. Ya, Jadi direktur teknis dalam hal ini juga ikut memberi saran masukan, dan saya juga sebagai manajer bertanggung jawab juga ikut memberikan saran masukan. Walaupun ya bukan kesannya dalam arti intervensi, kami wajar. Kalau kita punya target, kita tidak mau lagi yang benar-benar kita dari hari ke hari kita tanya programnya itu apa. Siap. Jadi itulah yang kemarin yang kita lakukan. Karena apa? Karena selama COVID ini kan kita sempat berhenti. Iya Pak. Jadi bagaimana lagi membalikkan semangat untuk kompetisi ya dari nol, itu yang perlu kita tanya. Habis itu kita satukanlah visi misi kita. Tapi kira-kira dari pemaparan beliau itu manajemen gimana Pak? Poin berapa misalnya jempol atau harus ada yang diintrospeksi lagi dengan poin-poin yang dipaparkan oleh pelatih Pak? Ya tetap ada introspeksi, tetap ada, apalagi masukan dari teknis kan. Begitu ya Pak ya? Ya tetap ada karena ini home ini kan tidak bisa mengandalkan 1-2 orang pemain, Ya Pak. atau tidak bisa mengandalkan nama besar, Ya. tapi kesiapan tim secara keseluruhan. Ya.
Di samping memang stamina juga mental. Ya. Jadi pengalaman juga sangat diperlukan di dalam home turnamen ini. Jadi Gitu itu ya, Pak. yang kita bahas. Oke, sedikit lagi Pak, bicara persiapan Pak, itu kan ada juga di media sosial katanya Ucil mau diambil, mantan pemain PSMS Medan juga gitu, disayangi juga oleh supporter. Itu kira-kira gimana Pak? Apakah memang karena kalau nggak salah katanya Gojali berat untuk kita dapatkan, kemudian Firja juga kayaknya masih 50-50, gimana Pak dengan Ucil sendiri Pak? Ya, kita sendiri ya kita sudah komunikasi sama beliau. Kemudian kita komunikasi sama manajemen PSIS. Ya Pak. Dan terakhir kita juga udah melayangkan surat, ya kita berharap beliau ini bisa dipinjamkan. Amin. Amin. Walaupun secara komunikasi kami bahwa beliau ini juga pemain utama di PSIS. Gitu ya Pak ya? Ya, tapi kita berharap ya bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi lah. Ya gitu Pak. Karena memang ada beberapa yang di samping Ucil ya memang ada yang kita ini juga lah. Yang sudah kita hubungi juga, tapi yang si Ucil ini agak lebih maju lagi karena kita sudah komunikasi antar manajemen, kita sudah layangkan suratnya juga, ya mungkin mudah-mudahan ya minggu depannya sudah ada perkembangan lah. Begitu ya Pak ya? Ya. Itu kan masih satu Ucil. Firza gimana Pak ceritanya Pak? Firja juga sudah, tetapi dengan manajemen kelihatannya masih agak kurang apalah, belum berjalan bagus lah. Dengan PSM-nya atau dengan si bersangkutan sendiri dengan si pemain? Ya, dengan PSM-nya juga lah. Seperti itu ya Pak? Ya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di Oke. kesempatan ini ya. Jadi intinya Firja tertutup lah ya Pak ya untuk ke PSMS Ya, Medan? bukan tertutup, ya tetap ada, tapi sedang nego-nego juga lah. Begitu ya Pak ya? Ya. Siap. Oke. Enggak, tidak ada. Gitu ya Pak ya? Oke, makasih banyak Pak. Sukses terus sehat Pak.